Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Orang-orang Wahabi mereka mengatakan bahwasanya takwil ta'til. Katanya kalau seseorang mentakwil itu kata mereka bahwasanya dia itu menafikan ayat. Kata mereka orang yang mentakwil itu berarti dia itu membatalkan ayat. Mereka mengatakan tidak ada ulama yang mentakwil. At-ta'wilu ta'til. Mereka membantah Ahlussunnah. Kenapa seperti itu? Karena kita memaknai Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, mereka mengatakan istawa qahara wa hafidho. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy, bukan Allah duduk di atas arsy, karena ini adalah ayat mutasyabihat dan ayat mutasyabihat itu harus merujuk kepada ayat muhkamat. Kemudian kita mengatakan bahwasanya tafsir istawa itu dengan qahara wa hafidho. Maka orang Wahabi mengatakan ini takwil, takwil itu ta'til. Nggak ada ulama yang mentakwil seperti ini, kata mereka seperti itu. Mereka mengingkari takwil, intinya mereka tidak mau menerima takwil karena takwil itu merusak akidah mereka, kata mereka seperti itu. Pertama, kata siapa takwil ta'til? Para ulama itu mentakwil, semua ayat mutasyabihat itu ditakwil, dan takwil itu ada dua, ada ijmali, tafsili. Kalau para salaf kebanyakan itu ijmali tafsir takwilnya, secara ijmal, secara global disebutkan bahwasanya yang penting ini maknanya adalah yaliqu billah bila kaifin. Jadi tanpa disifati dengan sifat makhluk, begitu. Sedangkan ulama mutaakhirin itu kebanyakan kholaf itu takwilnya adalah tafsili. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada ulama minal mutaqaddimin dari minas salaf yang mereka itu mentakwil. Ada ulama dari salaf yang mereka itu mentakwil. Jadi jangan katakan salaf tidak, mereka katakan jangan katakan takwil, salaf tidak pernah mentakwil. Nah, ini karangan mereka saja. Salaf itu mentakwil, tapi kebanyakan itu takwilnya apa? Ijmali, begitu. Diserahkan maknanya, artinya tidak ditentukan maknanya, yang penting maknanya itu adalah layak bagi Allah. Kalau takwil tafsili itu ditentukan maknanya oleh para ulama, dan mereka melakukan itu juga. Banyak dari ulama mutaakhirin melakukan minal khalaf, kemudian salaf itu ada juga yang melakukan. Jadi jangan dikatakan salaf tidak ada yang melakukan seperti itu. Nanti kita akan buktikan. Kenapa kita katakan bahwasanya Wahabi itu anti takwil? Karena mereka itu tidak mau menerima ayat mutasyabihat dengan ditakwil. Mereka katanya apa? Ini kalau ditakwil menyalahi ayat, ayatnya istawa kok ditakwil, begitu. Karena akidah mereka apa? Akidah orang-orang Yahudi, yaitu apa? Mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu duduk di atas arsy. Ini akidah orang-orang Yahudi. Akidah orang-orang Yahudi kan seperti itu. Maka mereka itu menyamakan Allah dengan makhluknya, dan secara ijma orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya itu keluar dari agama Islam. Hal ini berdasarkan apa yang dikatakan oleh para ulama. Sepakat, ijma. Seperti halnya yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau mengatakan di dalam akidahnya yang masyhurah, akidah At-Tahawiyah, akidah yang terkenal, Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan wa man wasafallaha bima'na min ma'anil bashar faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka dia telah kufur, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini ijma. Kenapa kok ijma? Karena sebelumnya beliau mengatakan di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Beliau mengatakan sebelum beliau itu mengungkapkan atau menuliskan matanya, beliau mengatakan ini dalam muqaddimahnya ini adalah penjelasan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti itu ijma, itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan perkataan ulama-ulama yang lain tentang hal tersebut. Maka penisbatan tempat kepada Allah ini orang yang mengatakannya itu adalah keluar dari agama Islam. Orang yang meyakininya seperti orang-orang musyabbihah, orang-orang Wahabi itu apa? Keluar dari agama Islam kalau meyakini seperti itu. Iya, seperti itu. Kembali lagi ke takwil tadi. Ayat mutasyabihat itu harus ditakwil. Ayat mutasyabihat itu zahirnya ayat yang memiliki banyak makna. Zahirnya itu apa? Yukhalif.
Zahirnya itu tidak sesuai dengan syariat, ya kan? Seperti istawa, seperti itu. Maka tidak bisa ayat ini dimaknai secara zahir, tidak bisa dimaknai secara zahir, harus ditakwil. Ada yang ijmali, ada yang tafsili. Seperti itu. Harus dikembalikan ke ayat muhkamat. Begitu. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan laisa kamitslihi syai' wa hadza asrahu ayatin fi tanzihillahi ta'ala atanzihal kulli. Begitu. Ayat ini adalah ayat yang paling jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluk dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya baik dari satu segi maupun semua segi, begitu. Nah, itu ayat muhkamat. Harus ayat mutasyabihat harus kembali ke begitu. Begitu juga dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini harus kembali ke ayat muhkamat, ya kan? Tidak boleh dimaknai secara zahir seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Wahabi, begitu. Karena penisbatan tempat kepada Allah itu menyamakan Allah dengan makhluk. Yang memiliki tempat itu makhluk. Semua makhluk itu memiliki tempat. Manusia memiliki tempat, tempatnya di bumi. Malaikat memiliki tempat di langit. Rasulullah mengatakan ketika Mi'raj, mafis samawati sab'i maudhi'u arba'i asabi illa wa fihi malakun qaimun aw raqi'un aw sajidun. Jadi langit itu penuh dengan malaikat. Semua makhluk ada tempatnya. Berarti kalau dikatakan Allah di atas arsy, itu menunjukkan Allah itu memiliki tempat. Berarti apa? Siapa yang mengkhususkan tempat ini kalau begitu? Berarti ada Tuhan lain selain Allah. Berarti Allah membutuhkan tempat, membutuhkan selainnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an mengatakan fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Yang butuh itu makhluk, karena butuh itu menunjukkan sifat lemah. Iya kan? Itu semua kan mafhum. Itu semua kan sudah diketahui. Tapi orang Wahabi nggak bisa membuka diri dengan hal tersebut, mengatakan bahwasanya takwil itu ta'til. Bagaimana? Kita akan buktikan bahwasanya para ulama salaf itu juga mentakwil secara ijmali. Seperti Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Beliau mengatakan di dalam firman Allah wa jaa'a rabbuk, beliau mengatakan jaa'a thawabuhu. Jadi wa jaa'a rabbuk artinya apa? Datang pahala Tuhan. Begitu. Kemudian beliau juga mengatakan di riwayat lain jaa'a amruhu. Jadi seperti itu. Tafsir yang takwil yang pertama jaa'a thawabuhu disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, sedangkan takwil yang kedua disebutkan di dalam kitab Zadul Masir. Begitu. Orang-orang Wahabi mereka malah meyakini apa? Allah itu turun. Allah itu turun secara hissi dari atas ke bawah setiap sepertiga malam katanya. Begitu. Padahal turun itu adalah sifat makhluk. Berpindah itu adalah sifat makhluk. Kalau seandainya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal meyakini keyakinan orang-orang Wahabi, maka Imam Ahmad tidak akan mentakwil ayat ini wa jaa'a rabbuk. Bahkan Imam Ahmad akan menetapkan seperti apa yang orang-orang Wahabi tetapkan secara zahir ayat ini, begitu. Tapi kenyataannya apa? Al-Imam Ahmad mentakwil. Dan tafsir dari Al-Imam Ahmad ini sahih tafsirnya. Al-Imam Al-Baihaqi mensahihkannya di dalam kitab Manaqib Al-Imam Ahmad. Di dalam kitab Manaqibul Imam Ahmad. Begitu. Juga Al-Imam juga disebutkan bahwasanya para ulama salaf juga mentakwil secara tafsili di dalam ayat yauma yukshafu an saq. Saq ini maksudnya adalah asyiddatus syadidah. Ini disebutkan di dalam kitab Fathul Bari dan kitab Al-Asma was Sifat, begitu. At-Tabarani beliau mengatakan bahwasan jama'atun minas sahabah qalu yabdu an amrin syadid. Ini menunjukkan apa?
ada perkara yang hebat, ada perkara yang dahsyat ketika itu. Begitu. Berarti mereka mentakwil, orang-orang para sahabat mentakwil. Nah, sedangkan orang Wahabi apa? Mereka meyakini sak ini adalah anggota badan, yaitu betis. Mereka meyakini itu adalah anggota badan dari manusia. Maka bagaimana, mana tanzihnya, mana mensucikan Allah dari makhluknya? Bahwasanya kalau mereka mengintisabkan diri mereka kepada Imam Ahmad, ini intisab yang batil, ini intisab yang salah, ini intisab yang tidak benar. Al-Imam Al-Bukhari, beliau itu mentakwil ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Beliau mengatakan al-wajha ay mulkah. Nah, begitu. Beliau mentakwil ini di dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Begitu. Begitu juga Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mentakwil hal tersebut. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari juga mentakwil akhidum binasiyatiha. Kalau nasiyah itu secara zahir kan ini, yaitu muqaddamu ra's, ya kan? Itu yang bagian depan eman batu syar, muqaddamu ra's. Itu. Jadi tempat tumbuhnya rambut yang di depan ini nasiyah. Ini kan makhluk. Mereka tapi mentakwil apa? Itu seperti tadi. Mereka mentakwil bahwasanya binasiyatiha bil mulki was sultan, begitu. Itu disebutkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam Sahih Al-Bukhari kitab tafsir. Sedangkan orang-orang Wahabi yang meyakini itu adalah sifat makhluk, meyakini secara zahir bahwasanya Allah itu yaqbidu binasiyati kulli dabbah, bahwasanya Allah itu mereka meyakini Allah itu menyentuh, menggenggam setiap bagian kepala yang depan dari hewan-hewan itu. Maka ini adalah tasbih. Ini adalah tasbih. Ini adalah penyerupaan Allah kepada makhluknya. Begitu. Dan banyak ayat yang kalau tidak bisa kalau nggak ditakwil bagaimana maknanya? Itu pemanaan yang akan menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka orang-orang Wahabi itu perlu kata mereka yang paling memegang Al-Qur'an, mereka yang paling, tetapi kenyataannya apa? Kenyataan mereka malah berkeyakinan yang menyalahi akidah ahli sunnati wal jamaah, begitu kan? Seperti itu. Maka perlu kita untuk memperhatikan hal ini, perlu untuk memperingatkan manusia dari bahaya Wahabi. Bahaya Wahabi. Bayangkan, bapaknya sendiri, bapaknya Muhammad bin Abdul Wahhab memperingatkan orang-orang dari bahaya anaknya. Ya matarawna min Muhammadin minasyar. Iya kan? Kalian akan mengetahui dari Muhammad itu sebuah kejelekan. Bahkan saudaranya sendiri Sulaiman bin Abdul Wahhab memperingatkan dari bahaya ini pemimpin Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam dua kitabnya As-Sawa'iqul Ilahiyah dan kitab Faslul Khitab fi Raddi ala Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan jelas. Iya kan? Jadi bagaimana bisa seorang itu mengikuti Wahabi dan mereka mengaku ini sesuai dengan salaf? Mana sesuai dengan salaf? Salaf tidak ada yang meyakini tasbih. Salaf tidak ada yang meyakini tasbih, tapi mereka meyakini tasbih. Jadi mana menyerupai salaf? Mereka justru membawa akidah Yahudi, kan seperti itu.